Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Studi di banyak negara menunjukkan bahwa komponen yang paling penting dalam peningkatan mutu pendidikan adalah kualitas profesi guru. Ini setidak-tidaknya ditunjukkan pada ungkapan dua peneliti ternama Michael Fullan dan Kim, yaitu the quality of education cannot exceed the quality of teachers and education change depend on what teachers do and think. Ungkapan kedua peneliti itu semakin memberi keyakinan bahwa mutu pendidikan tidak akan pernah terwujud tanpa guru yang kompeten dan dikelola secara efisien agar kinerjanya profesional. Banyak hasil penelitian mengungkapkan bahwa guru yang kurang kompeten dan rendah kinerjanya tidak sepenuhnya ditentukan oleh pendidikan guru. Yang ditengarai lebih kuat dampaknya adalah tata kelola guru yang kurang efektif dan efisien serta fragmentatif, mulai dari tingkat nasional, daerah, hingga ke tingkat satuan pendidikan. Mengapa hal demikian itu terjadi? Yuk kita cari tahu jawabannya melalui tayangan video berikut ini. Ada satu pertanyaan penting. Adakah dampak positif dari program sertifikasi guru yang selama ini sudah dilaksanakan di negara kita? Setelah lebih dari 15 tahun dilaksanakan, program sertifikasi guru belum dievaluasi dengan metode yang robust dan berskala nasional. Tiadanya evaluasi itu mengakibatkan belum adanya pemahaman secara komprehensif apakah investasi ini efektif dalam upaya peningkatan kompetensi dan kinerja guru serta belajar siswa sebagai ultimate measure mutu pendidikan. Di lain pihak, hasil tes PISA dari tahun ke tahun menunjukkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan peringkat PISA rendah di dunia. Berdasarkan reanalisis data PISA, Elizabeth Pisani menyatakan, Indonesian kids don't know how stupid they are. Skor PISA anak Indonesia dalam literasi matematika, literasi sains dan membaca bukan hanya sangat rendah, tetapi menurun sejak 2009. Namun dalam kondisi seperti itu ternyata 95% anak Indonesia menyatakan merasa berbahagia di sekolah. Jauh lebih tinggi ketimbang anak-anak di Shanghai yang hanya 85% dan anak-anak Korea Selatan yang hanya 60%. Untuk merasa bahagia di sekolah, rupa-rupanya anak-anak Indonesia tidak dituntut untuk bekerja keras, untuk gigih dalam belajar dan berprestasi. Menurut Elizabeth Pisani, anak-anak Indonesia tidak menyadari bahwa proses pendidikan yang mereka ikuti tengah mengalami satu proses pendangkalan intelektual yang dikhawatirkan akan menjadi kerdil atau stunting jika tidak ditangani dengan kebijakan yang relevan dan bermutu. Persoalan selanjutnya adalah yang berkaitan dengan pandangan di dunia yang menyatakan bahwa literasi dan numerasi merupakan katalis kemampuan belajar. Pernyataan tersebut, apa maknanya yang perlu kita pahami? UNESCO memang berpandangan bahwa kemampuan belajar yang diukur melalui indikator literasi dan numerasi dipahami sebagai sebuah katalis yang mampu mengubah sebuah bangsa dari yang kurang secara perlahan menjadi semakin produktif. Setidaknya ini ditunjukkan oleh Vietnam. Setelah mengejar Indonesia dalam HDI pada tahun 2006, Vietnam juga mampu mengejar Singapura dalam penguasaan literasi dan numerasi yang diukur oleh PISA. Bagi Vietnam, semakin meningkatnya skor anak sekolah dalam literasi dan numerasi, semakin tinggi kekuatan nyata mutu pendidikannya
untuk memacu produktivitas ekonomi negaranya. Sayang di Indonesia, hingga sekarang belum ada terobosan berarti tata kelola guru secara sistematis untuk memperbaiki pendidikan guru, pendidikan profesi guru, serta komponen tata kelola lain yang meliputi rekrutmen, penempatan, dan redistribusi asesmen untuk program dan remunerasi, serta perlindungan profesi guru. Yang cukup fatal adalah belum adanya kebijakan nasional tentang pelatihan dan pembinaan profesi guru berkelanjutan, atau kita kenal sebagai Continuous Professional Development atau CPD, untuk memutakhirkan kemampuan profesionalisme guru, termasuk untuk program penguatan pendidikan karakter. Ada pertanyaan yang amat menggelitik, benarkah peningkatan kualitas guru harus menjadi prioritas pertama dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan? Dengan tidak mengenyampingkan faktor lain, guru merupakan faktor yang sangat dominan dalam proses pendidikan. Kim mengemukakan bahwa profesionalitas guru adalah faktor paling inti dalam mewujudkan mutu pendidikan yang berkelanjutan. Karena pentingnya faktor guru, Kim bahkan mengemukakan bahwa the quality of education cannot exceed the quality of teachers. Fulan juga menganggap bahwa educational change depend on what teachers do and think. Jika benar dikatakan bahwa mutu pendidikan tidak akan lebih tinggi dari mutu guru, maka mutu pendidikan tidak akan pernah terwujud jika mutu guru-gurunya tidak berkualitas. Oleh karena itu, maka peningkatan kualitas guru harus menjadi program yang menempati prioritas tertinggi dibanding program-program yang lainnya. Inovasi dan pembaharuan pendidikan baru akan terjadi manakala guru telah dapat berpikir dan berbuat sendiri berdasarkan kompetensi profesi yang dimilikinya. Pengalaman Indonesia untuk meningkatkan kompetensi guru melalui program sertifikasi guru belum kena sasaran yang tepat dan menyisakan permasalahan yang mendasar. Yang pertama, capaian rata-rata skor 44,5 dari skor ideal minimal 70 dalam uji kompetensi guru atau UKG sangat mengkhawatirkan. Dari hasil uji literasi PISA maupun uji akademik, jadi TIMSS, sains dan matematik, tampak jelas bahwa mutu kinerja guru belum mampu mengungkit prestasi akademik maupun literasi siswa. Yang kedua, studi Bank Dunia menyimpulkan bahwa sertifikasi belum berhasil dalam meningkatkan kompetensi guru dan peningkatan prestasi belajar siswa melalui 3 kesimpulan penting sebagai berikut. Yang pertama, tidak ada korelasi antara guru pemegang sertifikasi pendidik dengan kompetensinya. Yang kedua, tidak ada korelasi antara sertifikasi guru dengan prestasi belajar siswa. Dan yang ketiga, saking buruknya kualitas guru yang ada sekarang, Bank Dunia mengatakan berapapun anggaran yang dimiliki oleh pemerintah tidak mungkin mampu memperbaiki kompetensi mereka. Artinya hanya LPTK yang dapat diharapkan untuk mencetak guru baru yang lebih baik dan perlahan-lahan menggantikan guru yang ada sekarang. Ketiga, studi Budimansyah dan Suryadi juga menemukan yang pertama, sertifikasi guru lebih banyak diberikan kepada guru yang berusia tua dan berpendidikan S1 ke atas, tetapi tidak dijamin memiliki kompetensi yang memadai. Yang kedua, tingginya kualitas belajar siswa lebih ditentukan oleh guru yang lebih muda dan berpendidikan di bawah S1 yang belum memenuhi syarat untuk mengikuti program sertifikasi pendidik. Yang ketiga, kompetensi dan kinerja guru lebih banyak ditentukan oleh kompetensi pedagogik dan pendidikan LPTK ketimbang oleh kompetensi profesional. Kedua studi di atas menunjukkan bahwa anggaran sertifikasi guru yang sangat mahal lebih banyak berpengaruh terhadap
bertambahnya guru yang berijazah S1, dan meningkatnya lifestyle guru karena penghasilan mereka yang bersertifikat naik rata-rata 2 kali lipat ketimbang berpengaruh terhadap kompetensi dan kinerja guru. Jadi, investasi sertifikasi guru rata-rata 120 triliun per tahun belum memberikan dampak terhadap peningkatan kompetensi guru, apalagi terhadap mutu pendidikan. Kondisi demikian itu sangat tidak kondusif terhadap upaya pembinaan peserta didik era revolusi industri 4.0 yang mensyaratkan guru profesional dalam ekosistem digital. Pada era revolusi industri 4.0, anggapan bahwa peserta didik adalah penerima pelajaran tidak relevan lagi karena mereka adalah pembelajar mandiri. Mereka tumbuh dan berkembang bersama teknologi masa kini yang mampu mengakses sejumlah besar informasi dari berbagai sumber hanya dari ujung jarinya. Mereka memerlukan waktu beberapa detik saja untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan mereka dengan hanya menggunakan ujung jarinya dalam pencarian informasi yang beragam. Mereka dapat dibentuk untuk menjadi pembelajar yang mandiri mengenai topik-topik yang ingin mereka dalami, bahkan tanpa harus meninggalkan kamar tidurnya. Para siswa yang datang dari generasi Z, generasi Alpha, dan generasi berikutnya lahir dan akan tumbuh kembang dengan teknologi yang terbaru yang tersedia di rumah atau di sekolah. Mereka adalah digital native yang nyaman dengan berbagai aplikasi teknologi sebagai generasi yang paling terkoneksi secara global sepanjang sejarah manusia. Mereka berhadapan secara online dengan orang-orang dari pelbagai belahan dunia dan dengan mudah memperoleh teman di balik planet meskipun tidak perlu meninggalkan negaranya. Para siswa sekolah di zaman ini lebih cerdas, mandiri, dan kapabel. Mereka lebih mahir menggunakan teknologi dan merasa nyaman untuk berkomunikasi lintas budaya secara global. Gejala-gejala tersebut menjadi tantangan berat bagi para guru karena di satu pihak harus membina para siswa untuk menguasai kompetensi global, sedangkan di pihak lain mereka harus tetap berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Inilah yang dimaksud dengan profil pelajar Pancasila. Manusia di era yang syarat dengan perubahan yang semakin cepat memerlukan berbagai kecakapan yang oleh UNESCO disebut the 21st century skills, yaitu creativity, critical thinking, communication, dan collaboration. Keempat kecakapan itu harus menjadi bagian tak terpisahkan dari kompetensi dasar yang dapat dicapai siswa, serta model kurikulum sekolah yang relevan. Keempat kecakapan tersebut harus merupakan tema-tema kajian para siswa secara lintas disiplin melalui pendekatan pemecahan masalah. Dengan kompetensi literasi dan numerasi dasar, serta literasi digital yang kuat, para siswa akan sangat mahir dalam melaksanakan dan melibatkan diri dalam proses pemecahan masalah. Dari proses-proses inilah akan tumbuh kompetensi mereka dalam berpikir sistematis, kreatif, inovatif, serta bekerja dalam tim. Simpulannya, para hadirin, dalam abad ke-21, para pendidik harus meningkatkan kemampuan untuk berpikir lebih maju, mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi, dan fleksibel dalam memperlakukan peserta didik. Untuk itu, para pendidik juga harus menjadi seorang pembelajar sepanjang hayat, yaitu terus-menerus belajar untuk memahami cara-cara baru agar mengajar lebih menarik dan menantang. Dalam konteks inilah perlu dikembangkan model CPD yang dapat digunakan para guru untuk secara terus-menerus meningkatkan kapasitasnya sebagai pendidik. Oleh karena dewasa ini kita hidup dalam ekologi digital, jenis dan tingkat kompetensi yang dibutuhkan bukan hanya banyak jenis dan tingkatannya, tetapi juga berubah secara terus-menerus. Dengan teknologi digital yang berkembang pesat,
jenis pengetahuan, kecakapan, dan keahlian yang dibutuhkan juga akan berubah dengan sendirinya. Sumber belajar dan konten pembelajaran juga terus bertambah, semakin kaya dan selalu tersedia dalam berbagai platform digital yang mudah diakses. Pada hemat saya, inilah tantangan terbesar dunia pendidikan kita, ya, utamanya bagi para pendidik dan orang tua. Bagaimana dengan pendapat Anda? Berikanlah respon terbaik Anda pada kolom komentar di bawah ini. Jika Anda suka dengan video ini, like, share, dan subscribe agar kami lebih bersemangat dalam membuat video-video selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.